Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Baik, teman-temanku semuanya, kalau kemarin kita sudah membahas yaitu tentang jalur prestasi. Nah, ada banyak eh, komentar di kolom komentar ya teman-temanku semuanya tentang pertanyaan di jalur zonasi SMA maupun SMK. Nah, seperti ini teman-temanku semuanya kita akan membahasnya. Ini adalah juknis tahun lalu. Kalau kita melihat tahun lalu, kemungkinan sama dengan tahun 2024 yang akan datang. Kemungkinan ya teman-temanku semuanya, ya kita sambil menunggu untuk juknis yang terbaru 2024 ya teman-temanku semuanya. Jadi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dulu ya teman-temanku semuanya, dan silahkan nyalakan tombol loncengnya. Nah teman-temanku semuanya, jalur PPDB SMA negeri itu ada satu, yaitu jalur zonasi, dan berikutnya ada prestasi afirmasi, begitu ya. Tapi kita akan bahas yaitu zonasi. Nah zonasi itu dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut. Maksudnya begini, zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jarak radius domisili sesuai alamat pada kartu keluarga. Nah nanti yang digunakan yaitu adalah kartu keluarga patokannya ya teman-temanku semuanya. Lalu titik koordinat satuan pendidik yaitu adalah gerbang utama satuan pendidik yang bersangkutan sampai dengan rumah, gitu ya. Titik koordinat calon peserta didik berdasarkan alamat domisili. Jadi alamatnya itu teman-teman di mana jaraknya dengan rumah sampai dengan gerbang sekolah yang akan kita tuju. Terus calon peserta didik wajib diterima melalui jalur zonasi paling sedikit 55%. Jadi begini teman-teman, 50% itu sebagai separuh yang akan diterima. Misalnya 100 gitu ya, 100 orang yang diterima, maka 55 siswa yang akan diterima daya tampungnya, gitu ya. Itu zonasi di SMA. Terus kuota jalur zonasi sebagaimana tersebut dalam angka 1-3, termasuk di dalamnya adalah kuota zonasi khusus paling banyak 12%. Jadi zonasi khusus itu di SMA itu daerahnya misalnya tidak ada SMA, begitu ya, tidak ada sekolah gitu, tidak ada sekolah, maka ada zonasi khusus. Atau biasanya teman-teman kalau kemarin itu ada perbatasan juga, tidak ada sekolah di SMA-nya, maka zonasi khusus gitu ya. Atau perbatasan misalnya Gunung Kidul dan Klaten itu misalnya. Lalu calon peserta didik dari pondok pesantren, zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan pondok pesantren. Jadi beda, yaitu pondok pesantrennya kalau sekolahnya atau CPD-nya dari pondok pesantren. Pengaturan zonasi ini dikecualikan bagi inklusi dan kelas khusus. Ini khusus ya. Oke teman-teman, lanjut. Lanjut dulu, ini next dulu ya. Nah ini SMA negeri, kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai jalur. Nah, jalur zonasi itu apa sih yang perlu disiapkan itu? Nah, yaitu buku rapot SMP itu pasti. Ini tahun lalu ya kita. Kemungkinan sama teman-teman, tapi kita harus menunggu tentang juknisnya yang terbaru. Surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai semester 5 itu di zonasi. Ijazah SMP sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan atau surat keterangan lulus gitu ya. Terus akta kelahiran batas maksimal 21 tahun. Kartu keluarga yang diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun. Nah, kebanyakan teman-teman yang dibingungkan dari teman-teman semua adalah kakak saya baru. Betul? Ya betul sekali, belum ada 1 tahun. Bagaimana ya? Bagaimana? Pasti itu.
kartu keluarga yang diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB. Biasanya ini teman-teman bingung. Teman-teman bisa kalau ada ya cari coba yang kalau baru ya, ini kakak saya baru 6 bulan atau baru 1 bulan. Coba cari fotokopi kakak yang dahulu ada atau tidak itu ya. Nanti soalnya ini akan diupload biasanya teman-temanku semuanya. Terus bagi calon peserta didik dari pondok pesantren harus terdaftar di EMIS. Piagam prestasi penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang atau tidak berjenjang bagi yang memiliki. Jadi bagi yang memiliki piagam atau prestasi penghargaan boleh nanti diinputkan. Begitu teman-temanku semuanya. Terus pilihan pendaftaran kalau di SMA begini. Calon peserta didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 satuan pendidikan, pilihannya dengan ketentuan 1 satuan pendidikan di dalam wilayah zonasi, dan ini ada lagi dannya 1 satuan pendidik di luar wilayah zonasi dengan ketentuan ini. Calon peserta didik SMA negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 satuan pendidik melalui jalur zonasi dan 1 satuan pendidik di luar zonasi. Jadi bisa memilih 2 ya. Terus calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi. Nah, apa afirmasi kita akan bahas di lain waktu. Terus calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidik dan jalur selama masa pendaftaran kecuali jalur perpindahan orang tua. Gitu teman-temanku semuanya. Kita cari lagi tentang apa itu zonasi. Nah, seleksi PPDB SMA negeri dengan ketentuan zonasi. Seleksi dilakukan dengan urutan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, usia yang paling tinggi calon peserta didik. Nah, seleksi jalur zonasi khusus diikuti oleh peserta didik dengan wilayah yang ditetapkan. Jadi khusus ini, zonasi khusus ya. Terus calon peserta didik yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi dan dinyatakan diterima pada lebih dari 1 jalur, maka prioritasnya diterima adalah jalur zonasi. Gitu teman-temanku semuanya. Next, ini apa ini? Ketentuan udah ya. Oke. Itu teman-temanku semuanya tentang jalur zonasi di SMA ya teman-temanku semuanya. Kalau di SMK bagaimana, kita akan bahas di lain waktu, yaitu kalau di SMA itu adalah seleksi PPDB SMK dengan ketentuan seleksi jarak terdekat, yaitu jarak terdekat domisili berdasarkan kartu keluarga. Gitu teman-temanku semuanya kalau di SMK. Nah, itu dulu pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe tentunya untuk mengetahui yaitu info-info terbaru tentang PPDB 2024-2025. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.